Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Aisatiti. Di sini saya akan menjelaskan dysentery. Dysentery itu adalah salah satu metode dalam machine learning dan data mining yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Model ini bekerja dengan cara membagi data ke dalam subset-subset berdasarkan filter tertentu hingga akhirnya menghasilkan keputusan. Nah, di sini data utuh kita ada usia, BMI, kadar glukosa, dan diabetes. Di sini usia atau BMI itu berat badan. Misalnya usianya 50, BMI-nya itu 34,2. BMI 18 sampai 23 itu termasuk golongan kurus. Sedangkan 24 sampai dengan 29 itu termasuk golongan normal. 30 ke atas termasuk golongan gemuk. Di sini usianya 50, BMI-nya 34,2 dan kadar glukosanya itu 72. Itu termaksud dia tidak diabetes. Sedangkan usia 28, BMI 35,1, kadar glukosa 172, itu termasuk diabetes. Usia 42, usia 42 dan BMI 20,1, kadar glukosa 131 itu tidak termasuk dengan diabetes. Sedangkan usia 21 dan BMI 26,2, kadar glukosa 120 itu tidak termasuk diabetes. Sedangkan usia 58, BMI 21 dan kadar glukosa 128 itu juga tidak termasuk diabetes. Sedangkan usia 31 dan BMI-nya 31,1, kadar glukosanya 187 itu termasuk diabetes karena BMI di atas 30 itu termasuk sangat tinggi ya kadar glukosanya. Sedangkan kadar glukosa di atas 180 itu termasuk diabetes tinggi. Jadi usia 31, BMI 37,1 itu dan kadar glukosa 187 itu termasuk golongan diabetes. Sedangkan usia 26 dan BMI 31,9, kadar glukosanya 165 itu juga termasuk diabetes. Karena berat badannya itu sudah di atas normalnya dan kadar glukosanya juga. Sedangkan usia 45 dan BMI-nya 25,6, lalu kadar glukosanya 182 itu tidak termasuk diabetes dikarenakan BMI-nya itu masih di bawah 30. Sedangkan usia 31 dan BMI-nya 19,9, kadar glukosanya 131 itu juga tidak termasuk golongan diabetes. Usia 69, BMI 25,2 dan kadar glukosanya 121 itu juga tidak termasuk golongan diabetes. Sedangkan usia 22, BMI 25,5 dan kadar glukosanya 81 itu juga tidak termasuk golongan diabetes. Usia 42 dan BMI-nya itu 34,2 itu dan kadar glukosanya itu 108 itu juga tidak termasuk golongan diabetes. Nah, di sini itu kita menghitung transformasi usia, BMI, kadar glukosa dan diabetesnya juga. Di sini itu
usia 50 itu termasuk golongan dewasa. Dan 34,2 itu kan berat badan yang sangat gemuk. Jadi di sini termasuk kategori gemuk. Nah, di sini kita juga memakai rumus. Rumusnya itu if buka kurung C42. Nah, di sini C42 itu yang mana? Yang ini. Nih. BMI-nya 34,2, oke. Lalu kita masukkan juga lah rumus berikutnya itu. Sama dengan 32,9. 32,9 itu kan termasuk golongan kurus. Baru kita masukkan lagi lah if C41 itu BMI-nya 34,2, ya kan? Sama dengan 29,1. Baru koma normal kita masukkan lagi if C41 sama dengan 34,4 sama dengan gemuk, itu termasuk obesitas. Lalu di sini pun perhitungannya sama juga ya. Di sini kita kalau mau menghitungnya itu sama juga. 28 itu kan termasuk usia yang sangat muda. Kenapa di sini dibuat obesitas? Karena berat badannya itu di atas 30. Di sini kan 35,1. Jadi di sini termasuk obesitas ya kan. Dan kadar glukosanya itu sangat tinggi, 172. Nah, perhitungannya sama semua ini ya. Lalu baik, di sini terdapat usia, jumlah keseluruhan ya dan jumlah keseluruhan tidak total. Nah, di sini tuh jumlah usia yang sangat muda itu yang iya itu jumlahnya 2 dan yang tidak itu 13 dan totalnya itu 15. Sedangkan usia yang muda jumlah yang teriya itu ada 3 dan tidak ada 14 dan totalnya adalah 17. Sedangkan yang usia dewasa yang terkena iya ada 2 dan yang tidak itu ada 5. Total keseluruhannya itu ada 7. Sedangkan usia yang tua yang iya ada 1, jumlah yang tidak ada 10 dan totalnya ada 11. Jumlah dari keseluruhannya ini adalah yang terkena iya itu ada 8 dan tidak itu ada 42 dan total dari keseluruhan ini sama dengan 50. Oke. Sedangkan BMI yang terkena iya tidak, itu kategori BMI kurus itu yang terkena iya itu 0 dan tidak itu ada 11. Jadi totalnya itu ada 11. Sedangkan yang normal, BMI yang untuk yang normal itu yang iya ada 1, jumlah yang tidak itu ada 14 dan totalnya itu ada 15. Dan BMI yang untuk yang normal atau tidak, BMI yang untuk gemuk jumlahnya yang iya itu ada 2 dan tidak itu ada 6, totalnya ada 8. Oke. Sedangkan BMI yang untuk obesitas itu yang iya itu ada 5. Oke. Dan jumlahnya itu tidak itu ada 11, totalnya ada 16. Dan total dari keseluruhannya ini yang terkena ya ada 8 dan tidak itu ada 42, totalnya itu 50. Sedangkan kadar glukosa yang untuk glukosa yang rendah itu ada yang iya itu 0, jumlah yang tidak itu 14 dan totalnya itu 14. Sedangkan kadar glukosa yang normal itu ada 1 yang iya, yang tidak itu ada 17 dan totalnya ada 18. Sedangkan glukosa yang tinggi yang iya itu ada 3, jumlah yang tidak itu ada 3 dan totalnya ada 6. Dan kadar glukosa yang sangat tinggi itu
ada yang iya itu 4 dan yang tidak itu ada 8 dan totalnya ada 12. Sedangkan total dari keseluruhannya itu sama dengan 50. Dan jumlah dari keseluruhan yang ini tuh ada 11 dan yang tidak itu ada 39 dan totalnya itu sama dengan 50. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung entropi total. Nah, di sini entropi total itu yang mana? Ya ini, jumlah dari keseluruhannya itu. Kita masukkan aja rumusnya itu sama dengan ini sama dengan buka kurung M26. M26 itu yang mana? Yang ini. Ini 39. 39 per N26. Nah, N26 itu yang mana? Yang ini. Yang 50. Oke. Lanjut. Dikali IM log 2 itu apa? IM log 2 itu rumus. Buka kurung M26. Kita masukkan lagi 39 per N2. N26. N26 itu ini tadi ya, 50. Dikurang enggak deh, per 2 tutup kurung dikurang L26. L26 itu apa? Ya ini 11 per N26 yaitu 50. Baru ditutup kurung dikali IM log 2. Kita masukkan rumusnya. Buka kurung L26 per 11 per 50 tutup kurung per 2 sama dengan ini dia hasilnya. Dan untuk entropi sangat mudah itu sama juga rumusnya, ya kan? Kita masukkan aja lah N5. N5 yang mana? Tunggu ya. Ini dia. Ya. Nih. Ya kan? Per O5. Ini dia O5. Tunggu ya. Ini O5. Ini O5 itu total. Dikali IM log 2 buka kurung N5 per O5 tutup kurung per 2. Oke, per 2 dikurang M5 per O5 tutup kurung dikali IM log dibuka kurung M5 per O5 tutup kurung per 2. Nah, ini hasilnya. Oke. Untuk entropi mudanya itu juga sama. Ya, rumusnya juga sama. Kita kalikan aja lah. Untuk entropi dewasanya juga sama. Buka kurung N7 per O7 tutup kurung dikali IM log 2 masukkan rumus. Buka kurung N7 per O7 tutup kurung per 2 tutup kurung kurang buka kurung M7 per O7 tutup kurung dikali IM log 2. Itu kita masukkan rumusnya. Buka kurung M7 per O7 tutup kurung per 2. Ini hasilnya. Entropi tua itu juga sama juga. Kita masukkan lah ini rumusnya. Sama sih. Kita tinggal tengok aja lah. N8 itu yang mana? Yang ini. Nah, ini 10 berarti. O8 itu yang mana? Yang ini. Oke. Lanjut. Ini tunggu ya. Ini gen usia itu kita masukkan aja lah. Sama juga sih kok dibilang. Kita kali tambahkan ya di hasilnya. Oke. Untuk entropi kurus ini 0 ya, karena dia di sini pun memang 0. Oke. Untuk entropi normalnya juga sama sih sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya
Untuk rumus-rumus dari entropi total, untuk entropi usia, entropi BMI, dan entropi kadar glukosanya itu sama, kita menggunakan rumus yang sama. Nah, singkat aja ya. Jadi gen BMI itu penjumlahan dari ini dia, penjumlahan dari ini, dan gen kadar glukosanya juga, misalnya dia R4 ya, sama sih sebenarnya ya. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan rumus yang sama agar mempermudah hasil dari penjumlahan data dari semua data ini. Oke. Baik. Di sini saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung data utuh, transformasi, dan entropi total. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.